Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, update yang terbaru dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu, bahwa kabar terbaru yang kita peroleh, Mbak Novi akan melaporkan 4 nama ke pihak penegak hukum. Sekali lagi, Mbak Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini sudah mengantongi 4 nama, dan 4 nama ini akan diproses ke pihak penegak hukum. Kira-kira siapa saja nama-nama yang dimaksud oleh Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini? Apakah Erdelo? Apakah Zanzabela? Apakah Farhad Abbas? Apakah Wawa? Atau apakah si Agus Salim? Pemirsa, dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita menyimak komentar dari Emak Waroka dan juga ada beberapa dari netizen yang membuat segmen analisa terkait dengan dugaan siapa kira-kira 4 nama yang dimaksudkan oleh Pratiwi Novianti yang akan mereka laporkan ke pihak penegak hukum ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ya, bismillah. Kita udah sangat siap gitu, bahkan kita menunggu untuk memberikan semua bukti-buktinya. Dan Kak, aku juga mau jelasin, ini baru aku kasih statement di Kakak aja. Ya. Ada 4 nama yang saat ini kita file cut masing-masing, jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Mantap. Gitu. Wow, no. Oke. That's good. Emang kadang-kadang kita orang yang diem, tapi kalau udah diinjek terus mau nggak mau kita akan bereaksi ya, Nov. Betul Kak. Karena buatku ini menjadi pembelajaran juga. Nantinya kalau aku biarkan, nanti kasihan orang di sana yang nanti akan banyak dapat korban lagi oleh oknum-oknum ini, gitu. Yes. Oke, that's very good, Nov. Pokoknya kita... Novi sekarang sudah sampai dalam tahapan yang dia akan melaporkan ada 4 orang nama yang dilaporkan di sini. Nama-nama ini adalah orang-orang yang dinilai itu sudah terlalu berlebihan dalam menyerang Novi, baik secara pribadi ataupun memang sudah ditemukan ada unsur yang pidana. Karena Novi bilang, kami sudah ngobrol dengan bapak-bapak polisi gitu ya. Kita lihat ini ada deliknya nggak sih? Ini ada unsur pidananya nggak sih? Siapakah nama-nama tersebut yang dilaporkan oleh Novi? Apakah ada nama Wawa di sana? Atau bahkan Agus juga mau dilaporkan? Coba kita simak cuplikannya berikut ini. Aja, ya. Ada 4 nama yang saat ini kita file cut masing-masing. Jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Mantap. Oke, jadi... Wow. No. Jadi... Novi belum menyebutkan namanya siapa aja, cuma dia sudah memfilekan nama-nama tersebut. Jadi memfilekan tuh interpretasiku adalah bukti-buktinya apa aja. Mungkin kayaknya rekaman-rekaman video ya, di flash disk semuanya. Jadi walaupun mereka sudah menghapus, Novi sudah punya backup-annya. Nama-nama tersebut prediksiku ya, dugaanku ya teman-teman. Pertama mungkin adalah Erdelo, karena dia yang mengatakan dengan tuduhan-tuduhan yang dengan atas nama dugaan yang dia bilang Novi itu terduga terkait dengan kejahatan roda 4, padahal dia adalah korbannya. Novi itu katanya ada orang yang pernah makai narkoboy bareng sama Novi ngadu ke dia, itu juga dugaannya ke arah sana. Terus juga terkait dengan apa lagi? Kayak mantan karyawannya Novi yang katanya menuduh Novi itu telah melakukan penyelewengan dana di donasi-donasi lainnya, misalnya adalah donasi Semeru. Kayaknya sih Erdelo adalah salah satunya, dugaanku ya teman-teman ya. Kemudian siapa lagi kira-kira? Apa ada sosok perempuan yang juga cukup vokal di sosial media, Sansabela mungkin? Apakah dia akan dilaporkan juga? Karena dia kan menyampaikan kayak ada fotonya Novi yang menghadiri sebuah acara, terus dibuat narasi bahwa itu
A, B, C, dan D. Apakah dia juga? Aku nggak ngerti sih. Tapi cukup vokal juga dia. Terus juga adakah Farhad Abbas akan dilaporkan di sini? Kalau untuk Farhad sih, aku lihat kayaknya enggak ya. Enggak ada hal-hal yang, I don't know ya. Prediksiku kayaknya bukan Farhad sih. I don't know, karena sudah terlalu banyak juga yang ngelaporin Farhad kayaknya ya. Apakah ada Wawa di sini? Wawa mungkin aja ada keluarganya juga, nama-nama yang ditransfer dari mutasi yang didapatkan. Apakah juga ada Agus? Apakah Agus akan juga dilaporkan di sini? Kalau Agus dilaporkan, ya kalau aku baca dari komentar-komentar kalian adalah kayak pencemaran nama baik dan sebagainya, fitnah A, B, C, dan D. Ya kita lihat nanti ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang berdiskusi, yang bercerita tentang analisa-analisa mereka perihal 4 nama yang akan dilaporkan oleh Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum. Uniknya, 4 nama itu sudah di-filing secara baik oleh seorang Pratiwi Novianti. Dan saya pikir kita masyarakat Indonesia, kita netizen Indonesia yang mengikuti tentang perkembangan kasus ini, bahwa selama ini pergerakan-pergerakan dari seorang Pratiwi Novianti itu benar-benar terukur, benar-benar terarah, benar-benar bahwa segala keputusan yang dia ambil itu sudah dipertimbangkan secara matang. Dengan demikian, kalau kita menyimak analisa dari netizen tadi, bahwa di sana ada yang namanya Erdelo. Ya, saya secara pribadi pun menduganya demikian. Bahwa 1 nama dari 4 nama itu dipastikan adalah Erdelo. Kenapa? Karena selama ini kita sudah dipertontonkan dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan serius yang diucapkan atau yang dilontarkan oleh seorang Erdelo kepada Pratiwi Novianti. Penggunaan narkoboy pertama kali dituduhkan atau diucapkan oleh seorang Erdelo, yang pada akhirnya berimbas Mbak Novi harus melakukan tes urin, Mbak Novi harus melakukan tes rambut, dan puji Tuhan semua hasilnya adalah negatif. Lalu pada poin yang kedua, masih dari Erdelo tentang kendaraan roda 4, masih dari Erdelo bahwa ada penyelewengan donasi Semeru dan lain sebagainya. Sehingga nama Erdelo ini, dari 4 nama itu, dugaan kuat saya bahwa sangat berpotensi masuk dalam list atau daftar nama yang ada di filingnya Pratiwi Novianti alias Tenovi ini. Lalu dugaan saya yang kedua adalah sosok perempuan yang katanya tidak kenal tetapi berusaha untuk memviralkan diri, yang katanya tidak kenal tetapi berusaha untuk mendekatkan diri dengan kasus-kasus viral, yakni si Zanzabela. Sosok perempuan ini adalah sosok perempuan yang saat ini lagi heboh juga diperbincangkan ketika dia menyuruh Mbak Pratiwi Novianti untuk melakukan tes rambut. Lagi dan lagi masih dalam kasus narkoboy. Tuduhan-tuduhan yang menurut saya sangat luar biasa yang datang dari mulutnya si Zanzabela ini. Bahkan yang terbaru ada video yang beredar di mana seorang Zanzabela dia menuduh bahwa para pramugari dan para pilot itu adalah tidak lari jauh dari pengguna narkoboy. Ini tentu sangat berbahaya. Ini tentunya adalah persoalan yang serius, yang pastinya harus direspon. Dan saya sebagai netizen Indonesia yang mengikuti perkembangan kasus ini berharap bahwa seorang Zanzabela ini harus menjadi bagian dari 4 nama yang akan dilaporkan oleh Pratiwi Novianti ini. Nah,
Dua nama sudah kita duga antara Erdelo dan Zanzabela. Siapa kira-kira keduanya? Yang lagi dua ini kira-kira siapa pemirsa? Apakah seorang wanita berjilbab seperti yang disentil beberapa waktu lalu oleh Pablo Benua, bahwa ada satu wanita berjilbab yang berusaha untuk menghalang-halangi, yang berusaha mengambil keuntungan dalam kasus Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini? Kalau memang benar dugaan dari seorang Pablo Benua, berarti dapat dipastikan bahwa si Vava adalah nama ketiganya. Untuk nama keempat, ini mungkin masih menjadi spekulasi liar. Kalau saya secara pribadi sih, besar kemungkinan itu adalah si Agus Salim. Sekali lagi, besar kemungkinan itu adalah si Agus Salim. Karena memang selama ini kita sudah menyimak berbagai macam cuplikan video di mana seorang Agus Salim ini menunjukkan sifatnya pribadi yang tidak tahu diri, pribadi yang tidak tahu bersyukur, pribadi yang tidak tahu berterima kasih, dengan melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum. Lalu yang kedua, dengan memfitnah, dengan menjelekkan nama Pratiwi Novianti di hadapan media dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, saya secara pribadi menduga kuat bahwa dari 4 nama ini adalah Erdelo, Zanzabela, Vava, dan Agus Salim. Itu adalah dugaan dari saya. Pemirsa, berikut ini ada satu cuplikan video yang cukup menarik yang ingin saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar dari netizen perihal uang donasinya si Agus Salim ini. Dengan demikian saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak komentar dari netizen berikut ini. Uangnya haknya Agus. Berarti ada uang, masalah beres gitu. Karena haknya Agus. Dari pihaknya Agus maunya tuh uangnya diserahin, terserah Agus mau buat apa. Jadi nanti yayasan nggak boleh tuh mantau uangnya buat apa gitu. Terserah mereka mau dibagi-bagi jasa lawyer juga, lawyernya kan juga mau kan, udah kelihatan kan, terserah Agus gitu. Maunya diminta sama mereka. Mereka nggak berani tuh, kemarin ngomongnya tabayun mediasi, tapi ternyata juga nggak mau nih, nggak mau tabayun, nggak mau mediasi. Mereka maunya uang. Terus terserah mereka yang ngatur-ngatur. Itu banget ya. Kalau itu haknya Agus, laporin aja perampasan hak. Nggak masuk kan dalam undang-undang. Udah viral, Dinsos sama Kemensos kok nggak turun. Wewenang dikasih sama yayasan kan, yayasan yang punya wewenang di situ untuk mengaturnya. Kalian apa ngomong audit, kuasa kalian apa, kapasitas kalian apa? Disuruh datang audit, disuruh kasih kesempatan, ya udah, walaupun kalian gak ada kapasitas datang aja kalau mau ngaudit. Katanya juga nggak berani datang, nggak ada datang-datangnya. Maunya itu cuma pengancaman aja buat timnya Teh Novi biar mengembalikan itu uang, dibikin gimana caranya. Karena mereka udah terlanjur, nggak mungkin mereka nggak ngerti pasal, nggak mungkin mereka nggak paham kalau itu bukan uangnya si Agus. Nggak mungkin, tapi emang sengaja kalau mereka mengiyakan, mereka kalah, malu, harga diri. Mereka kan cari panggung juga gitu. Kan gitu, apa pemikirannya tuh bisa dilihat lah. Netizen bukan orang goblok yang gampang digiring ke sana ke sini. Emangnya yang kuliah cuma kalian aja? Kagak, banyak yang kuliah di luar negeri juga. Janganlah sok-sok merasa paling pinter. Si aku juga gitu, mulutnya mencela-mencela. Kalau memang saya salah ya Teh Novi yang marahin, kan udah dimarahin. Lu nggak mau ngaku. Udah kelihatan, besok ngomong buta permanen, depresi, pingsan berkali-kali, HP error, nggak bisa M-banking, beginilah, begitulah. Giliran diarahkan nanti di audit sama Dinsos. Merasa kayak diancam, takut sama Dinsos. Terus kalau nanti saya laporin polisi kayak gitu juga pengancaman. Nanti saya laporin polisi loh, itu pengancaman nggak?
Nanti saya laporkan bisa kayak gitu pengancaman. Kagak lah. Pengancaman nanti kamu tak bunuh loh, itu baru pengancaman. Gak mungkin orang-orang lawyernya sana tuh. Cuma emang mempermainkan kata-kata aja, muter-muter kata-katanya. Gus, kamu itu udah ngadu domba kesana kesini buat hidupmu sendiri aja, kamu mulutmu itu loh, buat dirimu sendiri aja bisa menyelakai dirimu. Sekarang keluargamu lah, emak bapakmu jadi malu lah gara-gara mulutmu, gara-gara tingkahmu. Wah, ada uang banyak nih dibagi-bagi. Nanti kalau ditanya si apa yayasan dapatnya segini, dibagi-bagi langsung ke sana ke sini. Dikasih kepada dia, uang itu sudah jadi milik dia. Mau dipakai untuk apapun. Nah, saya mau meluruskan dari pernyataan Bang Hotman terkait dengan uang yang sudah masuk ke rekening Agus itu adalah hak milik Agus. Dari sisi etika moral, Bang Hotman menyatakan bahwa Agus salah, tetapi dari sisi hukum Agus benar. Itu yang saya mau meluruskan. Artinya bahwa bicara teori hukum, berbicara tentang dasar-dasar apa yang ditulis di dalam hukum itu sendiri. Hari ini kita lagi masuk di kamar suatu lembaga atau badan hukum berupa yayasan. Maka rujukan kita adalah teori hukum dalam undang-undang yayasan. Kalau berbicara tentang undang-undang yayasan, pasti kita berbicara tentang dasar-dasar apa yang tertulis dalam undang-undang nomor 16 tahun 2001, Junto nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan. Kita berbicara pasti kalau umpama dari sisi undang-undang yayasan, di manakah tertulis tentang sumbangan atau bantuan-bantuan seperti ini. Maka kita lihat dalam pasal 26 ayat 2. Dalam pasal 26 ayat 2, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, ya, itu masuk dalam kategori kekayaan yayasan. Di dalam pasal 26 juga dia menjelaskan dengan baik bahwa kekayaan yayasan diperuntukkan sesuai dengan maksud dan tujuan daripada yayasan. Di dalam ayat 3-nya. Artinya dasar daripada kegiatan amal yang dilakukan oleh yayasan bersentuhan langsung dengan undang-undang yayasan dan hari ini menjadi tanggung jawab dari yayasan. Kita melihat dari sisi ayat 18-nya atau mengkopas dari sisi aturan lainnya, tetap dana-dana yang berkaitan sumbangan adalah menjadi tanggung jawab yayasan, maka itu adalah kekayaan yayasan. Kita kembali kepada kasus yang sedang kita bagikan bersama, yaitu berbicara tentang donasi yang mana uang tersebut masuk ke rekening Agus. Kita sebagai rakyat Indonesia harus membedahnya dari sisi teori hukum. Apa teori hukum yang ditulis di dalam hal tersebut? Mari kita kupas bersama. Di dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 ayatnya yang ke-12, ya, poinnya yang ketiga. Hasil pengumpulan uang dan barang dapat disalurkan melalui perorangan, kelompok, keluarga, dan lembaga. Artinya dengan jelas kita mengetahui teman-teman bahwa Agus salah satu orang yang bertujuan untuk dana itu disalurkan melaluinya. Ingat, melaluinya. Ya, dalam hal pasal 14, hasil tadi di dalam pasal 14 ya disalurkan untuk peruntukannya. Dan pasal 14 itu menjelaskan apa untuk peruntukannya, penyembuhan matanya Agus. Jadi dalam hal ini teori hukumnya udah jelas, luar daripada undang-undang tentang pengumpulan dana dan lain-lain. Artinya gini teman-teman, kita berbicara tentang teori hukum, maka kita harus meluruskan dasar-dasar hukumnya. Rakyat Indonesia hari ini membutuhkan kepastian hukum. Ya, kepastian hukum yang diatur dalam Amanat Undang-Undang 45 pasal 28D dengan jelas. Jadi kalau umpamanya kita bertujukan kepada persoalan-persoalan hukum, di kamar manakah kita masuk, maka kita mempelajari dan melihat dasar-dasar hukum di kamar itu. Kalau kita berbicara tentang advokat, pasti kita berbicara tentang undang-undang advokat. Kalau kita bicara tentang bank, ya seluruh bank yang begitu banyak, kita pasti merujukan kepada undang-undang perbankan, yang mana penyelenggaranya adalah Bank Indonesia. Maka saya hanya mau berbagi buat teman-teman. Kalau berbicara tentang uang masuk ke rekening orang, dan itu menjadi hak milik orang itu, tanda kutipnya pernyataan itu harus sesuai dasar hukum. Karena apabila ada pasal yang menyatakan, atau ada undang-undang yang menyatakan, setiap uang yang masuk kepada rekening orang, entah itu dari sumbangan dan lain, itu adalah hak milik orang itu,
Maka apabila sumber uang itu dari kejahatan, baik itu tindak pidana pencucian uang, narkotika, TPP, maka orang itu dapat dipidana karena itu menjadi hak milik dia. Tetapi ingat, tidak pernah ada satu regulasi pun atau undang-undang pun yang menulis atau pasal pun yang menulis bahwa uang yang masuk kepada rekening orang menjadi milik orang. Karena ingat bahwa kalau kita kembali kepada undang-undangnya, baik itu undang-undang transferan dana, undang-undang nomor 3 tahun 2011, maka uang-uang itu kan harus ditransfer kepada si penerima dengan jelas. Kalau ada transferan dana yang salah, maka pasti ada hal-hal yang harus ditulis sebagai dasar pengiriman yang salah tadi. Intinya, uang yang masuk kepada rekening orang apabila sumber dan pemberinya tidak jelas, maka uang itu patut diduga bahwa uang itu adalah kejahatan. Demikian pula apabila itu bersumber dari kegiatan-kegiatan donasi amal, maka harus tahu siapakah penyelenggaranya. Hari ini dalam hal hukum dari berdasarkan teori hukum, saya berbagi tentang kata penyelenggara. Maka penyelenggara dalam hal kegiatan amal donasi untuk matanya Agus itu bersumber, penyelenggaranya adalah Yayasan Peduli Keadilan. Maka kalau memang Yayasan Peduli Keadilan, dialah penyelenggaranya, dialah yang bertanggung jawabnya sampai pada peruntukannya. Poin dari saya ada 3 hal menjadi edukasi kepada rakyat Indonesia dengan 3 analogi yang berbeda. 1. KPU atau Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara pemilihan umum. Tanpa KPU tidak ada pemilihan. Tanpa KPU tidak ada figur-figur presiden dan DPR kita. Maka karena undang-undang menetapkan KPU sebagai penyelenggara, maka setiap hal produk hukum yang dikeluarkan PKPU berdasarkan undang-undang, dia adalah sah sebagai penyelenggara yang menentukan. Kemudian berdasarkan undang-undang penyelenggara keuangan Republik Indonesia dari setiap bank adalah Bank Indonesia. Maka pelaksanaan kegiatan keuangan dikendalikan oleh Bank Indonesia karena Bank Indonesia adalah penyelenggara. Kembali kepada yang ketiga, berdasarkan hal-hal berkaitan dengan kegiatan amal dan lain-lain. Dalam hal ini, pengumpulan dana berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2001. Penyelenggara adalah yayasan. Kalau penyelenggara adalah yayasan dan bukan organisasi lain yang tidak berbadan hukum, dan topik kita adalah berbicara tentang yayasan amal peduli kemanusiaan, maka yang bertanggung jawab uang tersebut adalah yayasan. Maka secara teori hukum, uang yang mana diperuntukkan untuk operasi matanya Agus yang bersumber dari para pihak ketiga menjadi tanggung jawab yayasan, dan itu masuk kategori kekayaan yayasan, dan itu bagian daripada hal-hal yang diatur dalam undang-undang yayasan. Kalau mengacu kepada pasal 35 undang-undang yayasan, yayasan dalam hal ini pengurus bertanggung jawab ya untuk mempertahankan maksud dan tujuan yayasan dan juga pihak ketiga. Itu kalau mengkopas dari bahasa pasal 35 undang yayasan. Intinya, topik kita masih sama untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia teori-teori hukum. Apabila aturan mengatakannya, maka kita tunduk kepada aturan itu. Selama aturan mengatakan bahwa penyelenggaranya adalah yayasan, dalam hal ini untuk peruntukan matanya Agus, maka yang bertanggung jawabnya adalah yayasan. Ingat, segala sesuatu yang tertulis untuk kita. Dan selama sesuatu itu belum tertulis, maka itu menjadi konsumsi masyarakat. Boleh berbeda-beda pikiran. Tetapi kalau sudah tertulis, kita semua harus menghormati dan menghargainya sebagai landasan dan petunjuk untuk mengatur setiap orang yang ada di bawah aturan itu. Maka salam dari saya Jos, keadilan tanpa kebenaran bukan hukum. Keadilan tanpa kebenaran bukan hukum. Pemirsa sekalian, dari cuplikan-cuplikan video di segmen analisa yang disampaikan oleh para pemirsa sekalian, dari para netizen sekalian, tentunya ada banyak hal-hal positif, ada poin-poin positif tentang uang donasi. Dalam cuplikan video di season terakhir ini kita diedukasi, kita diberi pemahaman tentang uang donasi itu yang sesungguhnya siapa kira-kira yang pantas untuk memilikinya, atau kepemilikan dari uang donasi itu sesungguhnya siapa, apakah yayasan ataukah si Agus Salim. Tetapi
dalam cuplikan video di season terakhir ini, kita menemukan sebuah jawaban baru bahwa yang menjadi pemilik dari keuangan donasi itu adalah yayasan. Terlepas dari itu, saat ini sesungguhnya kita hanya fokus sampai pada hari Jumat nanti, di mana ada surat kuasa elektronik yang sampai saat ini masih terus bergulir, yang masih terus diisi oleh para donatur. Dan sedikit saya ingin melihat bahwa update yang terbaru sampai hari ini, baru ada 597 yang mengisi surat kuasa elektronik tersebut. Dan hasil untuk sementara yang diserahkan kepada Agus Salim baru ada 9 donatur, masih dari kemarin, tidak ada perubahan ya, dengan nominal uang Rp1.208.000. Lalu donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, itu ada 288 donatur yang sudah mengisinya dengan nominal uang Rp117.324.485. Dan hasil polling yang ketiga dikembalikan kepada donatur, ada 101 donatur yang sudah mengisi polling tersebut dengan jumlah uang Rp23.816.000. Dan data yang tidak valid ada 199 donatur. Itu adalah update yang terbaru terkait dengan surat kuasa elektronik yang saat ini lagi beredar di media sosial. Dan ini akan menjadi bukti, akan menjadi kekuatan hukum. Dan ini sudah ditetapkan dan ini sudah disepakati oleh Denny Sumargo, oleh kuasa hukum dari para donatur, dan juga oleh Prativi Novianti. Jika pada akhirnya para donatur mereka memilih bahwa donasi ini akan dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, dan ini menjadi polling pemenangnya misalnya, atau pengadilan memutuskan bahwa sesuai dengan polling ini, dapat dipastikan seorang Agus Salim tidak akan mendapatkan uang donasi. Dan mungkin dia hanya akan mendapatkan uang donasi kalau dari hasil polling ini senilai Rp1.208.000 itu. Pemirsa sekalian, semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya update terbaru, khususnya terkait dengan 4 nama yang akan dilaporkan oleh Prativi Novianti ke pihak penegak hukum ini, bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian yang mengikuti perkembangan dari kasusnya Tenovi dan Agus Salim ini. Saya berharap bahwa polemik dari kasus uang donasi ini bisa segera berakhir, dan yang pastinya bahwa kita akan menunggu sampai hari Jumat nanti apa kira-kira hasil terakhir dari polling surat kuasa elektronik. Karena surat kuasa elektronik ini saat ini sedang kita nantikan untuk diproses selanjutnya ke pengadilan. Mungkin itu saja informasi-informasi yang bisa saya persembahkan saat ini ke hadapan pemirsa sekalian dalam mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Tenovi dan Agus Salim ini. Nanti kalau ada informasi-informasi baru yang saya peroleh, pasti akan sesegera mungkin saya mengupdate-nya ke hadapan pemirsa sekalian. Dan pastikan bahwa pemirsa sekalian tetap mendukung channel ini, tetap mengikuti channel ini, agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar Tenovi dan Agus Salim. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.